Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Iik Wijayanto, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang masalah yang banyak dibicarakan di media sosial, ya, yakni berkaitan dengan tinta cumi-cumi, ya, yang dikatakan sebagai najis dan diharamkan, ya. Jadi memang cumi-cumi ini kan makanan favorit banyak orang, ya, dan seafood yang sangat populer dan terkenal, ya. Dan tiba-tiba kita membaca informasi bahwa ada sebuah kitab yang ditulis yang kemudian meletakkan bahwa tinta cumi-cumi itu sama dengan darah sehingga bernilai najis, ya. Artinya apa? Artinya tinta itu haram dimakan. Sementara di masyarakat kita bahkan tinta dari cumi-cumi itu menjadi bagian dari kuah atau bumbu dari masakan cumi-cumi tadi, ya. Jadi penjelasan, ya, tentang haramnya mengkonsumsi tinta cumi-cumi itu ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi di dalam kitab Bughyah Al-Murtasyidin halaman yang ke-15, ya. Dijelaskan di sana bahwa cairan hitam yang ditemukan pada sebagian hewan laut dan bukan merupakan daging atau darah dihukumi najis. Sebab teks dalam kitab Tuhfah menegaskan bahwa sesungguhnya setiap yang berada di bagian dalam adalah sesuatu yang bukan termasuk organ hewan dan dihukumi najis, termasuk cairan hitam ini, karena alasan yang dijelaskan itu. Sebab cairan hitam ini sebenarnya adalah darah atau mirip dengan darah, ya. Nanti teks penjelasannya saya cantumkan di layar monitor. Itu pendapat, ya, dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapat dari ulama-ulama yang lain tentang masalah cumi-cumi tadi? Kita bisa membandingkan, ya, misal dengan pendapat Kiai Haji Taifur Ali Wafa, ya, di dalam kitab beliau Bulghah At-Tulab halaman yang ke-106, ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya, ya. Semoga yang subscribe dan menyimak video ini sehat, panjang umur, mudah rezeki, mudah jodohnya, dan Allah gantikan kuotanya dengan kuota internet yang jauh lebih banyak lagi. Amin, ya Allah, ya. Nah, jadi Kiai Haji Taifur Ali Wafa di dalam kitab beliau menjelaskan bahwa sebagian guru kami, kata beliau, telah berkata bahwa cairan hitam ini atau cairan cumi-cumi adalah sesuatu yang diciptakan Allah pada hewan untuk pelindung, ya, dari hewan laut yang lebih besar. Ketika ada hewan yang besar akan memakannya, maka cumi-cumi tadi akan mengeluarkan cairan hitam ini agar dapat bersembunyi. Maka cairan hitam ini tidak sama dengan muntahan atau air liur, karena cairan hitam ini adalah sesuatu yang jadi ciri khas hewan ini sehingga dihukumi suci, ya. Jadi memang dalam ilmu fikih itu khilafiyah, perbedaan itu sesuatu yang biasa, ya. Nah, maka
Selain pendekatan dalil, kita juga mencoba melihat kepada pendekatan sains ya, untuk melihat antara perbedaan darah dan tinta cumi-cumi tadi ya. Jadi secara sains kita ketahui perbedaan antara darah ikan ya dan tinta cumi-cumi itu sangat signifikan. Jadi darah ikan itu diproduksi oleh sumsum tulang ya. Sementara tinta cumi-cumi itu dihasilkan oleh kelenjar khusus ya. Kemudian darah ikan itu adalah cairan yang terdapat pada ikan ya, dan berfungsi untuk mengangkut zat-zat oksigen untuk tubuh ikan, sebagai juga pertahanan tubuh dari virus, bakteri, dan seterusnya. Dan warna merah tadi disebabkan oleh hemoglobin ya. Sementara pada tinta cumi tadi seperti yang dijelaskan di dalam kitab Kiai Thaifur Ali Wafa ya, bahwa tinta cumi itu secara fungsional berfungsi sebagai alat pertahanan diri ya. Sementara darah itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh ya. Nah, tinta cumi itu dihasilkan tadi oleh kelenjar yang dihubungkan oleh rektum, dan tinta itu terdiri dari melanin ya, seperti zat yang terdapat pada rambut kita yang menyebabkan warna hitam tadi. Apa yang bisa kita simpulkan dari penjelasan singkat ini, bahwa antara darah dan cumi, baik itu faktor penyusunnya ataupun fungsinya, sangat berbeda ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalilnya lebih jauh tentang kehalalan mengkonsumsi hewan-hewan laut, dan penjelasannya dapat kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-96 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum syaidul bakhri." Dihalalkan bagimu buruan laut. Ya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwat tahuru ma'uhul khillu maitatuhu." Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Jadi bayangkan saja, bangkainya pun dihalalkan. Apalagi sekedar dari tinta yang terdapat pada cumi sebagai alat pertahanan diri tadi. Apa yang bisa saya simpulkan? Saya pribadi mengikuti pandangan atau fatwa dari para ulama yang mengatakan bahwa tinta cumi itu adalah halal untuk dikonsumsi. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.